بالقرآن سأمضي أجلو خبث الأرض. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 amalan sebelum tidur sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kita praktekkan setiap harinya. Ada beberapa malam sebelum tidur yang dianjurkan dan biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain memiliki berbagai keutamaan, amalan sebelum tidur ini juga akan menjaga kesehatan seorang muslim. Amalan yang ringan, penenang jiwa sebelum tidur. Amalan sebelum tidur sesuai sunnah Rasulullah terdiri dari doa dan kegiatan sebelum tidur. Tentunya doa sebelum tidur merupakan suatu hal yang biasa kita lakukan setiap harinya. Namun, ada beberapa amalan lainnya yang perlu kita praktekkan secara rutin karena keutamaannya yang sangat besar. Amalan sebelum tidur sesuai sunnah Rasulullah yang pertama yaitu berwudu. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau hendak tidur, berwudulah sebagaimana wudu ketika hendak sholat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah menganjurkan seorang muslim untuk berwudu sebelum tidur. Kebiasaan seperti ini baik dilakukan untuk menjaga diri agar tetap dalam keadaan suci meski sedang tertidur pulas. Selain menjaga kesucian diri, Rasulullah juga menganjurkan umatnya untuk menjaga kebersihan diri serta kebersihan tempat tidur. Biasakan untuk membersihkan dan merapikannya sebelum ataupun sesudah tidur. Menjaga kebersihan tempat tidur juga menjadi salah satu kebiasaan Rasulullah sebelum tidur. Hal ini dijelaskan Rasulullah dalam sebuah hadis yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa ahadukum ila firashihi falyakhudh dakhilata izari falyanfudhu biha firashahu wal yusammillah fa innahu la ya'lamu ma khalfahu ba'dah." Jika salah seorang di antara kalian akan tidur, maka hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya tadi. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan Abu Daud. Amalan sebelum tidur sesuai sunnah Rasulullah berikutnya yaitu membaca ayat kursi. Dengan membaca ayat kursi, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat akan menjaga tidur kita hingga masuknya waktu subuh. Senada dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza awaita ila firashika faqra ayat al-kursi la yazalla ma'aka minallahi hafizun wa la yaqrabu syaitana hatta tasbih." Apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Membaca 3 surat pendek menjadi salah satu amalan sebelum tidur sesuai sunnah Rasulullah yang tidak boleh kita lewatkan. 3 surat pendek tersebut yaitu surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Rasulullah mencontohkan bahwa membaca ketiga surat ini dilakukan sambil meniupkan ke kedua telapak tangan. Setelah itu mengusap kedua tangan tersebut ke wajah dan bagian tubuh yang dapat dijangkau. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Di antara faedahnya ialah dapat melindungi kita dari kesurupan, godaan, gangguan, sihir, dan segala macam penyakit yang kita rasakan. Insya Allah disembuhkan oleh Allah, serta ketenangan batin bisa kita dapatkan. Hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika thalatha marrah." Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya ketika akan tidur di setiap malam, beliau menyatukan kedua telapak tangan kemudian meniupkan keduanya dan membaca Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian mengusap tubuh dengan keduanya semaksimal mungkin, dimulai dari kepala dan wajahnya serta bagian depan tubuhnya. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah mengajarkan kita untuk memulai dan mengakhiri sesuatu dengan bacaan doa.
Salah satunya yakni mengawali tidur dengan berdoa dan mengawali bangun tidur dengan bacaan berdoa juga. Doa ini juga termasuk amalan tidur sesuai sunnah Rasulullah. Hal ini dinarasikan oleh Hudzaifah dalam hadis berikut. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala Allahumma bismika ahya wa amut wa idza asbaha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika Rasulullah pergi tidur, dia biasa mengucapkan Allahumma bismika ahya wa amut, dengan namamu ya Allah aku mati dan hidup. Dan saat bangun di subuh hari, dia terbiasa mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kami kembali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Alhamdulillah, usai sudah materi yang kami bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi para penonton sekalian dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sebagai bentuk mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.